Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Utara, jajaran pejabat utama Polda Sulawesi Utara, yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama dari Polres Manado, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam kesempatan Jumat Curhat. Kita ganti sedikit bahasanya dengan bahasa Manado menjadi Manado Bercerita. Dan hari ini akan kita laksanakan dan akan dipimpin langsung, dibantu juga oleh Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Suatu kehormatan jenderal bahwa dalam kesempatan sore yang berbahagia ini kami semuanya dapat melihat dan mendengarkan langsung pimpinan nomor 1 yang ada di Polda Sulawesi Utara, dan kami merupakan suatu kebanggaan kita bisa memberikan masukan, saran, pendapat, mungkin juga ada kritikan yang akan disampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Kita membuka lebar kesempatan itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hadirin sekalian, maksud tujuan kita melaksanakan Manado Bercerita ini adalah tindak lanjut inovasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Sulawesi Utara, di mana biasanya masyarakat itu datang ke kantor polisi, minta pelayanan, kemudian ada juga humas dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak Kapolda kita mau turun langsung. Beliau sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar turun langsung, cari ide, cari masukan langsung kepada stakeholder yang ada. Memang pada beberapa kesempatan ini kita hanya menggunakan hari Jumat sebagai waktu kita berkumpul dan bercerita. Ya, mungkin di lain kesempatan akan kita lakukan juga, sehingga identifikasi masalah bisa segera mungkin dapat kita selesaikan. Terlebih lagi, sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru, tahun 2023. Besok sudah hari terakhir, tanggal 31 di tahun 2022. Pasti banyak kesan serta harapan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Kota Manado ini, terutama dari kaum komunitas yang ada di tempat ini, untuk disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya pikir itu jenderal yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita membukakan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kira di sini saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya mengajak untuk ibu-ibu Dari 0811 433 5110. Ulangi lagi di 0811 433 5110. Sehingga bisa kita tindak lanjuti dan sampai dengan pergantian tahun, dan baginya saat masyarakat sudah persiapan lagi melaksanakan ibadah di pagi harinya, kita memang betul-betul bisa menjaga keamanan dan kondusivitas yang ada di wilayah kita. Siapa Pak Polisi, Bapak-Bapak, Ibu? kita juga sebagai ibu rumah tangga tidak mungkin 1 kali 24 jam kita menjaga anak-anak kita. Tadi saya mendengar Pak Kapolda menyampaikan bahwa di malam tanggal 1 orang mau pasang-pasang api, ya, meniup trompet, ya. Kalau saya mengajak kepada pemuda-pemuda, kebetulan saya ketua majelis taklim di Bandung, saya mengajak pemuda-pemuda untuk ke masjid, untuk kita zikir bersama, salawat bersama, dan kita menghilangkan ini trompet, tapi kita mengajak untuk mereka selalu kita rangkul. Jadi di sini saya tidak ada pertanyaan, hanya saya mengajak hadirin yang hadir di semua ini, kita harus sering memberi. Sehingga apa? Bapak-bapak tidak perlu lagi capek-capek datang ke Polda, datang ke Polres. Polres banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan dengan adanya Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada Pak Lurah, permasalahan kecil besar sekali bisa Hey everybody, this is special song. Ini yang kadang-kadang Maesaan Wayan Lovers Polda Sulawesi. visi. Maesaan Waya Lovers Support, kegiatan Jumat Bacerita. Program Jumat Bacerita oleh Polda Sulut itu merupakan kegiatan yang efektif bagi masyarakat terkait keamanan ketertiban masyarakat.
bertempat di Rumah Kopi K8 Sario Utara Kecamatan Sario pada hari Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 pukul 15.20 WITA telah dilaksanakan kegiatan Jumat Bacirita Kapolda Sulawesi Utara. Kegiatan dilaksanakan bersama dengan elemen masyarakat dan organisasi masyarakat, baik organisasi keagamaan dan organisasi sosial yang ada di Kota Manado yang dihadiri oleh Bapak Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dersetio Budianto SHMH dan Bapak Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto P. Sirait SHSIK bersama dengan beberapa pejabat utama Polda Sulawesi Utara dan pejabat utama Polresta Manado. Kepada awak media, Deki Pesik Wakil Ketua Umum Perkumpulan Maesaan Waya Lovers Sulut mengatakan, kami dalam gabungan warga netizen jurnalisme dan jurnalistik bersama warga masyarakat mulai tukang parkir, ojol, taksol ada sekitar 40.000 member dengan fasilitas grup A mulai pengurus pusat, pengurus di 15 kap kota, kecamatan bahkan desa dan kelurahan dalam manajemen sudah terbentuk dengan selaras. Kegiatan kami rata tugas keterpanggilan jiwa untuk berpartisipasi menjadi mata telinga aparat penegak hukum. Demi mempersempit ruang kejahatan, kami selalu mendukung pihak kepolisian Polda Sulut. Pesik mengatakan dengan kepemimpinan Bapak Kapolda Sulut Irjen Pol Dersetio Budianto SHMH menjadi satu sejarah karena beliau humanis bahkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Sulut. Ini menjadi salah satu membangun komunikasi yang baik. Tutur Panglima MWLS. Di tempat yang sama turut hadir Farno Kadir Ketua MWLS Kota Manado mengatakan, kegiatan di wilayah hukum Polresta Manado dengan program Jumat Bancerita menjadi satu kebanggaan kami kepada Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto P. Sirait SH, SIK, kami selalu mendukung mulai jajaran Polresta Manado sampai jajaran Polsek, kami telah mempunyai pengurus yang sering bersinergi dengan Polsek setempat. Lanjut Kadir, berdasarkan 4 pilar NKRI harga mati. Visi, membantu dalam mewujudkan Sulut yang aman damai serta ikut dalam menyelamatkan generasi bangsa dari segala bentuk gangguan Kamtibmas. Misi, menjadikan masyarakat lebih taat kepada hukum yang berlaku. Slogan, mari torang jaga Kota Manado, Sulut aman dan damai. Samuel Mangadil pengurus MWLS Kota Manado sering posko mobile bersinergi dengan Polsek Sario, menjadi satu kebanggaan kepada kita warga Sulut karena dari hasil paparan sumber Polda Sulut angka kriminal menurun artinya keluhan warga terjawab dan patut diacungi jempol Bapak Kapolda Sulut karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi kami sebagai warga, ungkapnya. Adapun Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto memaparkan kondisi Kamtibmas Sulawesi Utara selama tahun 2022. Hal tersebut ia sampaikan pada acara konferensi pers akhir tahun 2022 Polda Sulut, yang digelar di Ballroom Hotel Grand Wish, Manado, Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022, yang dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Joni Edison Isir, Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abbas dan para wartawan. Berdasarkan data yang dihimpun, terjadi tren kenaikan kasus kriminalitas di Sulawesi Utara selama tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Data kriminalitas tahun 2021 berjumlah 6.183 kasus dan tahun 2022 berjumlah 7.521 kasus, tren naik sebesar 1.338 kasus atau 22%. Sedangkan jumlah penyelesaian kasus tahun 2021 berjumlah 4.926 kasus dan tahun 2022 berjumlah 4.806 kasus, tren penurunan sebesar 120 kasus atau turun 2%, ujar Irjen Pol Setio Budianto. Mantan Kapolda NTT ini pun memaparkan rincian kejahatan yang terjadi selama tahun 2022. Di tahun 2021 kejahatan konvensional sebanyak 5.690 kasus, naik menjadi 7.106 kasus pada tahun 2022. Sementara itu kejahatan transnasional di tahun 2021 sebanyak 207 kasus, naik menjadi 294 kasus di tahun 2022. Kejahatan terhadap kekayaan negara naik menjadi 111 kasus di tahun 2022 dari tahun 2021 sebanyak 67 kasus. Dan kejahatan berimplikasi kontingensi turun dari 219 di tahun 2021 menjadi 10 kasus di tahun 2022, jelasnya. Selama tahun 2022, Polda Sulut dan jajaran juga telah menggelar berbagai operasi kepolisian,
guna memelihara situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulut. Polda Sulut dan jajaran telah menggelar 11 kali operasi kepolisian selama 2022, yang terdiri dari Ops Aman Nusa 2 2022, Ops Ketupat Sampora 2022, Ops Lilin Sampora, Ops Keselamatan Sampora, Ops Bina Kusuma Sampora, Ops Patu Sampora, Ops Nyiur Melambai Sampora, Ops Bina Waspada Sampora, Ops Zebra, Ops Patu Sampora dan Ops Pekat Sampora 2022, lanjutnya. Berbagai event baik lokal maupun internasional juga berhasil diamankan Polda Sulut dan jajaran selama tahun 2022. Selama 2022, Polda Sulut dan jajaran telah melaksanakan pengamanan berbagai event, yaitu TIF, W20, Hari Anak Sedunia, khas perayaan Jumat Agung dan Paskah, kunjungan kerja Presiden RI, dan kegiatan North Sulawesi Music Vaganza Desember Festival, urai Irjen Pol Setio Budianto. Dalam bidang pengawasan, Polda Sulut telah menyelesaikan ratusan kasus pengaduan masyarakat, dumas, dan pelanggaran personel. Jumlah dumas di tahun 2022 sebanyak 447, terjadi kenaikan sebanyak 239 atau 87% dari tahun 2021. Sedangkan penindakan terhadap pelanggaran personel terjadi peningkatan sebanyak 21,5%. Tahun 2021 terjadi pelanggaran sebanyak 265 dan di tahun 2022 naik menjadi 322, tambahnya. Di tahun 2022, Polda Sulut dan jajaran juga telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 297 kasus dengan jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 339 orang. Terjadi kenaikan pengungkapan kasus narkoba dari tahun 2021, yaitu sebesar 22% atau 22 kasus. Adapun barang bukti yang diamankan sepanjang tahun 2022 yaitu sabu 439,35 gram, ganja 495,42 gram, psiko 1.806 butir, obat keras 3.809 butir, komik 1.265 sachet, trihexyphenidyl 132.415 butir, cap tikus 12.164 liter, minol gol A 18.231 butir dan kosmetik 519 buah, ujarnya. Di bidang lalu lintas, terjadi kenaikan kecelakaan lalu lintas dan penurunan jumlah korban jiwa. Terdapat 2.126 kejadian laka lantas di tahun 2021, naik 0,14% atau 3 kasus menjadi 2.129 kejadian di tahun 2022, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 320 orang di tahun 2022, turun dari tahun sebelumnya 402 orang. Korban luka berat di tahun 2021 sebanyak 434 dan di tahun 2022 sebanyak 217, sedangkan korban luka ringan tahun 2021 sebanyak 2.340 dan di tahun 2022 sebanyak 2.662 orang, urai mantan Direktur Penyidikan KPK hari ini. Khusus pelanggaran lalu lintas, terjadi kenaikan terhadap kendaraan yang ditilang dan terjadi penurunan terhadap kendaraan yang tidak ditilang atau kena teguran. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2021 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah kendaraan yang ditilang, yaitu tahun 2021 sebanyak 13.096 sedangkan tahun 2022 sebanyak 23.014, tren kenaikan seban 75,73%. Dan teguran mengalami penurunan sebanyak 45,30%, turun dari tahun 2021 sebanyak 51.378 menjadi 28.099 di tahun 2022, kata Kapolda Irjen Pol Setio Budianto. Di tahun baru 2023, ia berharap daerah Sulawesi Utara tetap kondusif dan pelaksanaan tugas memelihara Kamtibmas yang dilaksanakan oleh Polri mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Harapan kita semua di tahun baru nanti Sulawesi Utara tetap aman dan kondusif, dan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan tertib, pungkasnya.